Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelas 11 TJKT 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dynamic. Nah, di sini di sebelah kiri saya ada perencanaan topologi dan juga di sini ada tabel tentang dynamic routing protocol. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu. Dynamic routing adalah router untuk mencari semacam jalur terbaik ke tujuan secara otomatis. Jadi kayak misalkan kalau kita mau menuju ke sekolah nih. Nah, kalau ada jalan macet, kamu cari jalan yang lain yang pastinya kan yang lebih cepat. Dynamic routing itu kayak Google Maps. Dia bisa nyesuaiin jalur kalau ada perubahan di dalam jaringan. Nah, berbeda dengan static routing. Kalau static routing kan misalkan kayak routingnya itu jadi secara manual gitu kan. Jadi kalau dynamic itu secara otomatis. Nah, kalau dynamic pertama itu routernya saling tukar informasi dan otomatis jadi menentukan jalur yang terbaik. Terus jenis-jenis routing dynamic. Nah, di tabel ini jenis-jenisnya kan ada IGPS, Integrated Gateway Protocol, yang IGP juga. Di sini kan ada satu, dua, tiga ya. Tiga. Yang pertama itu distance vector. Nah, protokol yang itu termasuk kategori class akan menentukan rute terbaik ke sebuah jaringan berdasarkan jarak tempuh rutenya. Nah, jadi berarti kalau kayak gini tuh, si protokol ini bakal nentuin jaringan berdasarkan jarak dari tempuh rutenya. Misalkan kayak jaraknya dari sini kemana, misalkan 2 kilometer, sementara ada jalan lain yang lebih dekat itu 1,5. Nah, nanti otomatis rutenya itu bakal milih yang jaraknya paling dekat. Istilahnya jalur terbaiknya lah. Yang kedua itu ada Link State Routing Protocols. Nah, yang ini tuh protokol shortest path first routing tabel yang terdapat pada rutenya memiliki fungsi yang unik. Nah, yaitu fungsinya itu terpisah dan menjadi 3 tabel. Yang pertama menjadi untuk mencatat perubahan dari jaringan-jaringan yang terhubung langsung. Kedua fungsi itu untuk menentukan topologi pada seluruh internet world. Dan yang ketiga itu berfungsi untuk routing table. Lalu yang ketiga ada path vector routing protocol. Yang hybrid itu protokol yang terakhir, ini termasuk dalam kategori class yang menggunakan aspek-aspek routing protokol berjenis distance vector dan link state. Oke, kita lihat dulu tabel topologi perencanaan. Nah, di sini kan ada perencanaan. Misalkan kalau kita pakai routing dynamic yang static. Yang dynamic. Di sini kan ada internetnya 172.16.12.1. Lalu ini port 1, port 2, port 3. Nah, sini pasti routingnya kan dari port A ke port B, lalu ke server. Jadi yang paling dekat nanti pastinya yang server ini kan. Kalau di routing dynamic kan pilihannya menentukan jalur secara otomatis dari jalur yang paling dekat dulu ke routernya. Ini kan kalau di sini dilihat yang paling dekatnya buat server yang ini nanti. Misalkan kalau ini mau ngirim ke server atau kemana, misalkan ini cuma ada satu servernya. Di sini ada router pertama, router kedua, terus ini router ketiga, router keempat misal. Jadi routing dynamic itu menentukan jalur yang terbaiknya. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai routing dynamic dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah atau mungkin berisik gara-gara hujan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.